Assalamualaikum ayah bunda di channel cerita rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bunga mawar mekar di taman, harum baunya bikin segar. Kalau hidup cuma foya-foya, akhirnya bisa bikin hancur dan beban. Bayangin deh seorang istri yang setia tiba-tiba jatuh sakit dan koma, badannya lemah tak berdaya. Tapi siapa sangka justru suaminya berubah jadi beringas. Bukannya merawat, malah foya-foya habisin harta, main cewek, bahkan tenggelam di meja judi. Tragis banget kan? Tapi tunggu dulu, nasib ternyata terbalik dengan cara yang nggak disangka-sangka. Namun sebaliknya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad. Semoga salawat ini kelak menjadi saksi untuk syafaat kita di dunia dan akhirat. Hari itu, suasana rumah mewah di kawasan elit tampak sunyi. Hanya suara angin sore yang berhembus melewati jendela kaca besar. Ratna, seorang wanita cantik, anggun berusia 35 tahun, baru saja pulang dari kantornya. Rambutnya hitam yang panjang terurai lembut. Wajahnya sedikit pucat karena lelah, namun senyumnya tetap terjaga. Ia adalah tipe wanita yang selalu menempatkan keluarga di atas segalanya. Sejak menikah dengan Arman, hidupnya memang jauh lebih mapan. Karena Arman yang sukses, tapi karena Ratna mewarisi usaha keluarganya yang besar. Usaha properti, toko emas, bahkan saham perusahaan. Semuanya atas nama Ratna. Meski begitu, ia tidak pernah sombong. Ia tetap sederhana, rajin bekerja, dan setiap malam masih sempat memasakkan makanan kesukaan suaminya. Namun, entah kenapa sore itu tubuh Ratna terasa sangat berbeda. Dadanya sesak, kepalanya berputar, kakinya lemas, seolah kehilangan tenaga. Ia mencoba menahan diri, tapi alangkah goyah. Piring yang ia pegang jatuh berdedam di lantai, pecah berantakan. "Ratna, kamu kenapa?" Arman yang sedang rebahan di sofa langsung berdiri. Namun bukan wajah panik yang terlihat, melainkan raut wajah bingung bercampur kesal. Ratna berusaha bicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. "Bang, tolong, aku pusing sekali." Sekejap kemudian tubuh Ratna ambruk, matanya menutup, napasnya tersengal-sengal. Arman buru-buru menelepon ambulans, meski terlihat lebih panik karena karpet mahalnya terkena pecahan piring daripada karena istrinya jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian, sirine ambulan meraung. Ratna segera dibawa ke rumah sakit besar kota. Arman duduk di kursi tunggu dengan wajah gelisah. Namun, kegelisahannya bukan soal kondisi istrinya. Pikirannya justru melayang ke rekening tabungan dan harta yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Ratna. Tak lama, dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah serius. "Pak Arman, kondisi istri Bapak cukup kritis. Ia mengalami koma karena serangan mendadak kepada otaknya. Kami tidak bisa pastikan kapan ia akan sadar. Bisa hitungan minggu, bulan, bahkan tahun." Arman terdiam. Ia menunduk seakan sedih. Tapi sebenarnya dalam hatinya ada suara lain yang berbisik. "Kalau Ratna nggak sadar-sadar, berarti semua harta bakal jadi milik aku penuh." Malam itu menjadi awal yang mengubah segalanya. Hari-hari pertama Ratna koma, Arman masih sering datang ke rumah sakit. Ia menatap wajah istrinya yang pucat dengan selang infus yang menancap di tangan dan alat bantu pernapasan yang terpasang di hidung. Dari luar, orang mengira Arman adalah suami yang setia dan mendampingi, padahal pikirannya sudah mulai melenceng jauh. Di rumah, ia membuka berangkas Ratna, satu persatu buku tabungan, sertifikat hingga perhiasan emas ia ambil. Ia bahkan menemukan kartu kredit platinum yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Malam itu juga, Arman pergi ke klub malam. Lampu neon berkedip, musik berdentum kencang. Arman memesan minuman termahal, duduk di sofa VIP, ditemani beberapa wanita muda yang tertawa gendut di sampingnya. Ia merasa seperti raja. "Akhirnya gue bebas, Ratna gak bisa ngatur gue lagi," serunya dalam hati. Hari berganti hari, uang Ratna mengalir deras ke kantong para germo, dealer judi, dan wanita-wanita malam yang hanya peduli pada harta. Arman larut dalam dunia gelap, lupa bahwa istrinya masih terbaring koma, menunggu doa dan kasih sayang. Tetangga mulai bergosip, kasihannya si Ratna setia sama suami, malah ditinggal foya-foya. Benar, saya lihat kemarin Arman bawa perempuan muda naik mobilnya, parah banget. Namun Arman tidak peduli, baginya gosip hanyalah angin lalu. Bulan demi bulan berlalu, rumah mewah mereka mulai sepi. Uang tabungan habis begitu cepat. Beberapa aset Ratna bahkan dijual diam-diam oleh Arman untuk menutupi kekalahan judi. Dari luar ia masih terlihat gagah, tapi di dalamnya kebangkrutan mulai mengintai. Sementara itu Ratna masih tetap terbaring tanpa suara. Dokter dan perawat setia merawatnya. Sesekali keluarga jauh datang menjenguk, menangis melihat kondisinya. Tapi anehnya, setiap kali Ratna mendengar suara orang-orang mendoakannya, jantungnya berdetak sedikit lebih kuat. Ada satu momen yang membuat bulu kuduk berdiri.
Suatu malam saat Arman duduk mabuk di kursi rumah sakitnya, Ratna yang koma tiba-tiba meneteskan air mata. Perawat melihatnya lalu berkata, "Pak, sepertinya Bu Ratna masih bisa merasakan sesuatu. Tolong jangan putus asa." Arman hanya melirik dengan tatapan kosong. Paling cuma reaksi tubuh, toh dia nggak akan bangun, gumamnya. Ia lalu keluar untuk bertemu bandar judi lagi. Titik balik datang setelah setahun berlalu. Arman jatuh miskin, semua mobil dijual, rumah mewah disita karena utang, dan wanita-wanita yang dulu mengelilinginya pergi meninggalkannya. Bahkan di meja judi ia pernah dipukuli karena tidak bisa bayar hutang. Dengan wajah lebam dan kantong kosong, ia kembali ke rumah sakit, duduk di samping ranjang Ratna. Untuk pertama kalinya ia menangis. "Ratna, kalau kamu bisa dengar, maafin aku ya, aku hancur tanpa kamu." Dan seakan menjawab itu, jari Ratna bergerak pelan, mata yang sudah lama tertutup perlahan terbuka. Pandangannya kabur, tapi cukup jelas untuk melihat sosok suami di sampingnya. Arman terkejut, tubuhnya gemetar antara bahagia dan takut. "Ratna, ya Allah, kamu sadar?" Air mata jatuh dari mata Ratna. Dengan suara lemah ia berkata, "Aku tahu semua yang kamu lakukan." Arman langsung pucat pasi. Ia tidak tahu, tapi ternyata selama koma Ratna masih bisa mendengar sebagian suara di sekitarnya. Ia mendengar gosip perawat, bisikan tetangga, bahkan ocehan Arman saat mabuk. Semua rahasia terbuka tanpa Arman sadari. Ratna menutup mata lagi, tapi bukan karena koma, melainkan karena kelelahan. Sementara Arman terdiam, hatinya terguncang rasa takut yang luar biasa. Ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah Ratna bangun sepenuhnya. Dan dari balik pintu ruang perawatan, seorang pria parubaya berjas rapi tersenyum samar. Dialah notaris keluarga Ratna yang sudah lama menyimpan amanat penting. Amanat kelelak yang akan menghancurkan sisa-sisa harapan Arman. Hari demi hari setelah Ratna membuka mata, suasana rumah sakit terasa berbeda. Para perawat berbisik-bisik, dokter menunjukkan rasa lega, dan keluarga jauh pun mulai berdatangan lebih sering. Mereka semua bersyukur sebab koma selama setahun bukanlah waktu yang singkat. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu orang yang justru gelisah, Arman. Arman merasa hidupnya seperti berdiri tepi jurang. Semua kesenangan yang ia nikmati selama Ratna koma kini berubah jadi beban dosa. Uang habis, harta ludes, hutang menumpuk, dan kini istrinya bangun. Ia tahu cepat atau lambat Ratna akan menuntut penjelasan. Pagi itu, Ratna mulai bisa duduk di ranjang, menatap suaminya dengan mata sayu. Tubuhnya masih lemah, suara ririh, namun sorot matanya tajam. "Bang, selama aku tidur panjang, apa yang sudah kamu lakukan dengan rumah kita?" Pertanyaan itu menusuk dada Arman, jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia mencoba tersenyum palsu. Aku jaga semuanya, Ratna. Aku setia nunggu kamu. Aku gak pernah ninggalin kamu." Ratna terdiam lama. Ia hanya menatap seolah bisa menembus isi kepala Arman. Bibirnya gemetar, tapi ia tidak lanjut bertanya. Dalam hati, ia sudah tahu kebenaran, hanya menunggu saat tepat untuk mengungkapkannya. Sore itu, pintu kamar rumah Ratna diketuk. Seorang pria parubaya berjas rapi masuk, membawa map tebal di tangannya. Arman mengenalnya, Pak Darto, notaris keluarga Ratna. "Permisi, Bu Ratna, alhamdulillah akhirnya ibu sadar. Saya sudah menunggu momen ini," kata Pak Darto sopan. Arman segera berdiri, wajahnya panik. "Untuk apa kamu datang ke sini? Istriku masih lemah, jangan ganggu dulu." Namun Ratna mengangkat tangannya. "Biarkan bang, aku ingin dengar." Pak Darto membuka mapnya, memperlihatkan tumpukan dokumen. "Bu Ratna, sebelum sakit, ibu datang ke kantor saya. Waktu itu ibu berkata sudah punya firasat buruk, makanya semua aset, rumah, usaha, bahkan rekening ibu titipkan melalui akte hibah dan surat kuasa. Ibu minta saya simpan rapat sampai saat ibu sadar kembali." Arman tersentak. "Apa maksud kamu?" Pak Darto melanjutkan dengan tenang. "Semua harta itu bukan lagi atas nama keluarga, melainkan sudah dialihkan ke Yayasan Amal. Yayasan yang ibu dirikan untuk membantu anak yatim, janda miskin, dan pembangunan pesantren." Ratna menutup mata, air mata menetes. "Aku lakukan itu karena aku ingin harta yang aku kumpulkan sejak kecil tidak terbuang sia-sia. Aku takut kalau aku pergi mendadak, ada orang yang menyalahgunakannya." Kalimat itu membuat Arman gemetar.
Napasnya memburu, wajahnya merah padam. Jadi, aku nggak punya apa-apa lagi. Semua rumah, mobil, perusahaan, semuanya hilang. Pak Darto mengangguk pelan. Semua sudah sah secara hukum. Tak ada yang bisa diubah kecuali Ibu Ratna sendiri yang mencabut akta tersebut. Arman meremas rambutnya, nyaris gila. Ingatannya langsung berputar pada malam-malam penuh foya-foya, meja judi, wanita-wanita bayaran. Semua kenangan itu sudah menghabiskan banyak uang, dan kini saat itu ia butuh tempat berpijak. Semua hilang dari tangannya. Beberapa hari kemudian, kabar Ratna sadar dari koma menyebar kemana-mana. Para tetangga datang menjenguk, membawa buah tangan dan doa. Namun di balik semua itu, gosip lama ikut kembali ke permukaan. Kasiannya Bu Ratna, suaminya selingkuh waktu dia koma. Iya, saya lihat sendiri. Arman bawa perempuan ke mall, naik mobilnya Bu Ratna. Parah. Belum lagi katanya dia kalah judi miliaran rupiah. Arman yang mendengar bisik-bisikan itu semakin gelisah. Ia tahu Ratna pasti mendengar juga. Malam hari, saat hanya ada mereka berdua di kamar rumah sakit, Ratna akhirnya bicara. Bang, jangan bohong lagi ya. Aku sudah tahu semuanya. Aku dengar dari semua orang. Aku dengar ocehanmu saat mabuk. Aku tahu kamu habisin hartaku buat main cewek dan judi. Arman terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tak mau membantah. Ratna melanjutkan dengan suara pelan tapi menusuk. Aku koma setahun, tapi aku masih bisa mendengar. Aku tahu siapa yang benar-benar tulus di sisiku dan siapa yang menikamku dari belakang. Dan sayangnya orang itu adalah suamiku sendiri. Arman jatuh terduduk. Air matanya jatuh deras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa bersalah yang begitu besar. Namun, Ratna hanya bisa menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi sama. Beberapa hari setelah Ratna diizinkan pulang, Pak Darto kembali datang. Kali ini ia membawa kabar baru. Bu, semua proses hukum sudah selesai. Yayasan yang ibu dirikan kini resmi berjalan. Banyak anak yatim yang sudah mulai menerima bantuan dari dana yang ibu hibahkan. Ratna tersenyum kecil meski tubuhnya masih lemah. Alhamdulillah, itu memang tujuan saya, Pak. Arman hanya duduk di kursi pojok, menunduk tanpa suara. Ia merasa dirinya seperti tamu asing di rumah yang dulunya megah. Rumah itu pun sebenarnya bukan lagi miliknya, semua sudah dihibahkan. Ratna hanya tinggal di situ sementara alias atas izin yayasan. Malam itu Ratna berkata pelan, Bang, aku mungkin masih istrimu, tapi aku bukan lagi orang yang bisa kamu kendalikan. Aku ingin gunakan hidupku untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau kamu mau ikut silahkan, kalau enggak pergilah, aku udah ikhlas. Kalimat itu menghantam hati Arman. Ia tahu cinta Ratna sudah retak. Ia sadar ia sudah kehilangan segala-galanya, harta, kehormatan, bahkan hati seorang istri yang setia. Namun kisah ini belum selesai. Ada hal yang tidak pernah Arman bayangkan. Suatu siang saat ia berjalan pulang dengan langkah gontai, ia melihat halaman rumahnya dipenuhi anak-anak yatim yang tertawa riang. Mereka diajak Ratna makan bersama, belajar, bahkan diajari mengaji. Wajah Ratna terlihat cerah, penuh kasih sayang, berbeda saat dengan bersamanya. Arman berdiri jauh, hatinya teriris. Ia sadar Ratna kini punya dunia baru, dunia yang tidak lagi butuh dirinya. Dan tiba-tiba seorang pria tua mendekatinya. Kamu Arman kan? Arman mengangguk. Iya Pak, Bapak siapa? Pria itu tersenyum samar. Aku wali dari yayasan tempat istrimu menitipkan hartanya. Dan tahu nggak? Nama yang ditulis Ratna sebagai pewaris cadangan bukanlah kamu, melainkan seseorang yang tidak pernah kamu duga. Arman tertegun, dadanya berdegup kencang. Ia menelan ludah. Siapa? Pria itu hanya tersenyum, lalu berjalan masuk rumah, meninggalkan Arman dengan 1000 tanda tanya. Arman berdiri terpaku di depan rumah mewah yang kini dipenuhi tawa anak-anak yatim. Kata-kata pria tua masih menggema di telinganya. Nama yang ditulis Ratna sebagai pewaris cadangan bukanlah kamu, melainkan seseorang yang tidak pernah kamu duga. Siapa sih orang itu? Kenapa Ratna menyiapkan pewaris cadangan? Hatinya berdegup kencang, dipenuhi rasa takut sekaligus penasaran. Malam itu Arman tidak bisa tidur di kontrakan kecil yang sekarang ia tempati. Ia gelisah mondar-mandir sambil memikirkan kemungkinan. Apakah adik Ratna atau sepupunya atau jangan-jangan orang lain sama sekali. Pagi berikutnya, Arman memberanikan diri kembali ke rumah besar itu. Ia melihat halaman dipenuhi relawan yayasan. Ratna duduk di kursi roda, tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya tulus ketika menyambut anak-anak yatim. Arman hanya bisa menatap dari jauh.
Sampai tiba-tiba suara berat memanggil namanya. Arman. Ia menoleh. Pria tua berjas kemarin berjalan mendekat, ditemani seseorang pemuda yang berpenampilan sederhana. Aku sudah menunggu kamu, kata pria tua itu. Biar aku kenalkan orang yang ditunjuk Ratna sebagai pewaris cadangan. Arman menelan ludah, tubuhnya bergetar. Dan saat pandangan jatuh ke arah pemuda itu, matanya langsung melalak. Ini nggak mungkin, gumamnya. Pemuda itu bernama Dava, usianya baru 22 tahun. Rambutnya hitam lurus, wajahnya bersih, meski pakaiannya sangat sederhana. Ialah adalah anak sopir lama keluarga Ratna yang dulu sering mengantar mereka kemana-mana. Kenapa dia? Arman hampir berteriak. Dia cuma anak sopir, kenapa namanya ditulis oleh Ratna? Bukan aku, suaminya sendiri. Pria itu tersenyum dingin. Karena Ratna percaya pada ketulusan. Kamu suaminya? Tapi selama ini kamu hanya menumpang hidup dari kerja kerasnya. Sementara Dava meski nggak punya apa-apa selalu jujur, rajin, dan penuh hormat. Ratna sudah melihatnya sejak lama. Arman terdiam, darahnya mendidih, wajahnya merah padam. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, kabar soal pewaris cadangan itu menyebar ke tetangga. Gosip semakin panas. Pantas saja harta Ratna aman. Dia pintar, nggak kasih semuanya ke Arman. Iyalah, malah anak sopir dapat kepercayaan. Ternyata lebih jujur daripada suaminya sendiri. Arman pasti sakit hati, tapi salah siapa sih sebenarnya? Arman mendengar semua bisikan itu. Ia menutup telinga, tapi semakin ditutup, semakin keras terdengar. Malamnya, ia mabok-mabokan lagi di pinggir warung jalan, meracau tentang nasibnya. Aku suaminya, aku yang sah. Kenapa anak kampung itu yang dipercayai? Aku gak terima, teriaknya membuat orang-orang menatap iba. Sementara itu, Ratna mulai pulih meski masih harus dibantu kursi roda. Semangatnya kembali membara. Ia mengatur yayasan dengan tenang, ditemani Dava yang kini menjadi tangan kanannya. Dava selalu setia mendampingi, mengurus anak-anak yatim, mengatur pembukuan, bahkan memastikan Ratna mendapat obat tepat waktu. Ada satu momen mengharukan saat Ratna hampir jatuh dari kursi roda. Dava sigap menangkapnya. Mata Ratna berkaca-kaca. Terima kasih nak, kamu seperti anakku sendiri, katanya. Dava tersenyum menunduk hormat. Saya hanya melakukan kewajiban, Bu. Tanpa ibu, saya mungkin masih jadi pemuda tanpa arah. Ibu sudah banyak membantu keluarga saya dulu. Kalimat itu membuat Ratna semakin yakin ia tidak salah menitipkan kepercayaan kepada Dava. Namun, dari kejauhan, Arman menyaksikan semua itu. Hatinya terbakar cemburu, meski ia sendiri tahu bahwa Ratna sudah tidak lagi memandangnya seperti dulu. Suatu malam, Arman menyelinap masuk ke rumah besar itu. Ia memaksa masuk ke ruang kerja Ratna, mencari dokumen yang bisa mengembalikan harta padanya. Tangannya gemetar saat membuka laci-laci meja, namun yang ia temukan hanyalah berkas yayasan dan foto-foto Ratna bersama anak-anak yatim. Tiba-tiba pintu terbuka, Ratna muncul, didorong kursi roda oleh Dava. Lampu ruangan menyala. Wajah Ratna tampak dingin. Bang, apa yang kamu cari? Tanyanya lirih. Arman tersentak. Aku cuma mau lihat. Lihat apa? Harta yang sudah kamu habiskan atau surat-surat yang sudah kamu bakar bersama nafsu? Suara Ratna tegas, berbeda dari biasanya. Arman tidak bisa menjawab. Dava maju melangkah. Pak Arman, lebih baik Bapak berhenti. Semua sudah jelas. Bapak tidak punya hak lagi. Ibu sudah menyiapkan semuanya untuk kebaikan. Arman menatap tajam ke arah Dava. Kamu anak kecil, jangan ikut campur. Kamu pikir siapa dirimu sampai berani bicara begitu kepada aku? Ratna menghela napas panjang. Dia pewaris cadangan yang aku pilih. Dia orang yang aku percaya menjaga warisan ini. Kalau aku gak mampu. Sementara kamu, Bang, kamu sudah mengkhianatiku lebih dari sekali. Aku hanya tinggal menunggu waktu. Apakah Allah masih memberiku kesempatan untuk mempertahankan rumah tangga ini atau tidak? Kalimat itu menghantam Arman seperti palu godam. Ia menunduk, bibirnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah, bukan hanya soal harta, tapi juga soal harga diri. Hari-hari berikutnya, Arman semakin terpuruk. Ia mencoba mendekati Ratna lagi, tapi jarak sudah terbentuk. Ratna hanya bicara seperlunya dan lebih sering ditemani Dava. Tetangga makin sinis. Arman tuh kayak bayangan nempel kalau ada cahaya, hilang kalau ada gelap. Kasihan Ratna dapat suami kayak gitu. Gosip itu menusuk telinga Arman, membuatnya semakin frustasi.
Namun, di tengah keputusasaannya, datang kabar baru yang mengejutkan. Seorang penagih hutang mendatanginya di kontrakan. Wajahnya seram, tatonya mencolok. "Arman, hutangmu sama bos kami belum lunas-lunas. Kalau nggak bisa bayar, jangan salahkan kami kalau besok ada yang hilang dari badanmu." Arman pucat pasi. Ia berlari ke rumah Ratna, berharap bisa memohon bantuan. Tapi begitu tiba di sana, ia melihat Ratna sedang tertawa bahagia bersama anak-anak yatim, sementara Dava berdiri di sampingnya seperti pelindung. Arman tercekat. Ia sadar dunia yang dulu ia kuasai, kini semuanya sudah lepas dari tangannya. Dan lebih menyakitkan lagi, orang yang menggantikannya bukan pejabat kaya atau saudara dekat, melainkan seorang anak supir yang dulu ia pandang sebelah mata. Hari itu langit Jakarta mendung, seakan ikut berduka. 3 bulan sudah Aulia terbujur koma di rumah sakit. Dokter berkata harapan sembuhnya tipis, tapi keajaiban mungkin masih terjadi. Di sisi lain, kehidupan Adrian berjalan liar. Malam-malamnya dihabiskan di meja judi dan pelukan wanita bayaran. Rumah megah yang dulu hangat kini kosong, penuh tawa hampa dari pesta yang tidak pernah ada artinya. Namun Allah membolak-balikan hati. Suatu malam saat Arman sedang pulang dalam keadaan mabuk, ia mendapat kabar telepon dari rumah sakit. Suara perawat berkata, "Pak, istri Anda sudah sadar, beliau menanyakan Bapak." Detik berikutnya, jantung berbunyi kencang, garis hijau lurus. Aulia pergi dalam damai, meninggalkan Adrian yang menjerit tak percaya. Sejak saat itu, kehidupan Adrian terbalik. Semua harta sudah lenyap, namun yang paling menyakitkan adalah kepergian istrinya yang selalu setia. Rasa bersalah itu menghantuinya setiap napasnya. Ia menjual mobil mewah terakhirnya untuk membangun sebuah panti asuhan kecil. Dari laki-laki yang mengkhianati istrinya saat koma, dia berakhir menjadi seseorang hidup yang sederhana, menebus dosa dengan berbuat baik. Namun ia tahu luka pengkhianatan terhadap istrinya akan menjadi beban yang akan ia bawa sampai akhirat. Jalan bareng kamu, hati jadi adem. Kalau kamu senyum, dunia serasa item jadi terbang. Tapi jangan lupa ya teman-teman, klik like, tulis komen, dan tekan tombol subscribe biar makin sayang. Soalnya dukungan kalian itu ibarat bensin buat motor cinta. Bikin channel ini terus melaju kencang tanpa mogok di tengah jalan. Stay tune terus ya, karena masih banyak cerita seru, sedih, dan penuh drama yang bakal bikin baper abis. Love you all, sampai ketemu di video berikutnya.